Salam sejahtera bagi semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang dimana menjelaskan dan memahami liberasi dan sosialisme sebagai perjuangan moral. Baik, tentu saja pada materi kami persilakan. Baik, yang pertama adalah tinjauan historis, yaitu menurut John diakui sebagai orang yang pertama kali mendasarkan teori liberalisme tentang milik. Menurut John, dalam pandangan John, sudah tampak beberapa ciri kapitalisme yang liberal yang dengan tegas akan ditolak. Dan perdamaian antara liberalisme dan sosialisme adalah mengakui perbedaan. Mengakui bahwa liberalisme dan sosialisme memiliki perbedaan ideologi yang mendasar. Pengertian liberalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dimiliki dan dikendalikan oleh bisnis swasta dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dalam pasar yang memiliki pilihan Belanda, terutama dengan diterapkan politik tidak operasionalnya sangat penting untuk memastikan keadilan transportasi dan kebenaran bersama. Prinsip etika dalam pasar bebas, keadilan dan kesejahteraan. Tentang kebiasaan variasi materi kami, jika ada teman-teman yang bertanya, kami buka untuk 3 orang penanya. Baik, kepada saudara kami, Ipi, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Jadi dari pembahasan kalian tentang liberalisme dengan sosialisme. Jadi tolong jelaskan apa kelebihan dan kelemahan dari liberalisme dan sosialisme. Sekian, terima kasih. Persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini di makalah kalian ada tentang liberalisme. Bagaimana negara harus menjaga agar warganya beserta miliknya dalam keadaan aman sehingga tidak akan terjadi tindakan yang merugikan masyarakat. Jadi pertanyaannya, menurut pendapat kelompok yang di depan, apakah liberalisme dapat dianggap sebagai ideologi yang universal dan relevan untuk semua masyarakat? Selanjutnya, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan saudara. Baik, kepada saudari Pipit, kami akan menjawab pertanyaan saudari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Pipit, yaitu pertanyaannya apa kekuatan dan kelemahan dari liberalisme dan sosialisme. Kekuatan liberalisme adalah bahwa milik pribadi diakui sebagai cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Kita semua menyetujui kebebasan merupakan suatu nilai yang sangat hakiki bagi manusia. Kelemahannya yaitu bahwa mereka kurang memperhatikan nasib kaum miskin dan orang yang kurang beruntung dalam perjuangan hidup, seperti kaum buruh dan masyarakat berindustri. Kalau dirumuskan agak liberalisme adalah bahwa milik pribadi diakui sebagai cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Kita semua menyetujui kebebasan merupakan suatu nilai yang sangat hakiki bagi manusia. Kelemahannya yaitu bahwa mereka kurang memperhatikan nasib kaum miskin dan orang yang kurang beruntung dalam perjuangan hidup, seperti kaum buruh dan masyarakat berindustri. Kalau dirumuskan agak ekstrim bagi liberalisme, miskin sama dengan malas. Selanjutnya, kekuatan dari sosialisme yaitu mereka menemukan dimensi transindividual dari milik. Milik selalu mempunyai suatu fungsi sosial dan tidak pernah boleh dibatasi pada kepentingan pribadi saja. Kelemahannya yaitu yang terasa cukup besar bahkan menjadi fatal untuk sistem pemerintahan sosialistis. Ekonomi yang dijalankan menurut pandangan sosialisme demokratis memiliki nasib yang sama. Kepada saudari Fikri, kami akan menjawab pertanyaan saudara. Fikri yang dimana pertanyaannya, jawabannya liberalisme dapat dianggap sebagai ideologi yang memiliki prinsip-prinsip universal. Namun tidak semua aspeknya relevan untuk semua masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusutan dan adaptasi terhadap konteks budaya dan sosial masing-masing masyarakat. Pada saudara kami
silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, di mana pertanyaan saya? Coba berikan contoh kasus etika pasar bebas dari makalah kalian secara singkat, padat, dan jelas. Baik, kepada saudari Lani kami akan menjawab pertanyaan saudari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lani, di mana pertanyaannya contoh kasus etika pasar bebas. Contoh kasusnya itu ada kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena tersebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia, ditarik dari peredarannya. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Baru contoh etika yang diterapkan di pasar bisnis itu apa? Ini kan contoh kasusnya, etikanya bagaimana? Konsumennya seperti itu. Kan itu kan zatnya kan bisa merugikan konsumen karena sekarang sudah dilarang beredar di Taiwan. Jadi seharusnya etika mereka sebagai pengusaha itu memilih atau menggunakan zat-zat yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Etika pasar bebas itu apa, Pak? Artian etika pasar bebas. Merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku ekonomi dalam sistem pasar yang minim interferensi pemerintah. Ya, prinsip-prinsip moral. Moralnya itu yang gimana? Ya seperti itu yang dia bertanggung jawab selama memilih kan itu kan tergantung, itu kan termasuk dengan moral juga seperti itu. Seperti itu saudara. Sekian dari hasil makalah kami atau materi kami, jika ada kekurangan